Menghadapi kanker bukan hanya soal perawatan medis, tetapi juga soal dukungan emosional dari orang-orang terdekat. Di episode kali ini, di episode spesial Hari Kanker Anak Sedunia, kita akan membahas bagaimana keluarga dan komunitas menjadi pahlawan tanpa tanda jasa bagi anak-anak kita. Hanya di program Love Your Child episode kali ini. Hoppers, kanker pada anak adalah salah satu penyakit serius yang membutuhkan perhatian dan penanganan khusus. Berikut beberapa fakta penting yang perlu diketahui. Yang pertama, kanker bukan penyakit langka. Setiap tahun, lebih dari 400.000 anak di dunia didiagnosis kanker. Ini menunjukkan bahwa kanker anak bukanlah kasus yang jarang terjadi. Yang kedua, penyebab belum diketahui secara pasti. Berbeda dengan kanker pada orang dewasa yang sering dikaitkan dengan gaya hidup, kanker anak umumnya disebabkan oleh mutasi genetik spontan yang tidak dapat dicegah. Yang ketiga, jenis kanker yang paling umum. Kanker yang sering terjadi pada anak meliputi leukemia atau kanker darah yang paling umum pada anak, tumor otak dapat mengganggu fungsi otak dan saraf, neuroblastoma, kanker saraf yang biasanya terjadi pada bayi, limfoma menyerang sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, gejala yang perlu diwaspadai. Tanda-tanda kanker pada anak bisa sulit dikenali, tetapi beberapa gejala yang perlu diperhatikan meliputi mudah lelah, pucat atau sering memar tanpa sebab, demam berkepanjangan atau infeksi berulang, benjolan yang tidak hilang atau nyeri tulang terus-menerus. Yang kelima, peluang kesembuhan tinggi jika ditangani dini. Dengan pengobatan yang tepat, tingkat kesembuhan beberapa jenis kanker anak bisa mencapai 70-80%. Oleh karena itu, deteksi dini dan akses ke pengobatan sangat penting. You Hoppers, tingkatkan kesadaran dan dukungan bagi anak-anak yang berjuang melawan kanker. Halo ayah dan bunda, pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Topik pada episode kali ini adalah keluarga dan komunitas teman perjuangan anak kanker. Kita akan membahas peran keluarga dalam perjalanan penuh tantangan bagi anak-anak yang sedang berjuang melawan kanker. Dan kemudian kita juga tahu bahwa ketika anak didiagnosis dengan kanker, bukan hanya si kecil yang merasakan dampaknya, tetapi juga seluruh keluarga merasakan dampaknya. Dan hari ini kita akan menggali lebih dalam lagi bagaimana keluarga bisa menjadi kekuatan utama yang mendampingi anak sepanjang proses perawatan. Bersama kami telah hadir psikolog kita, Ibu Gilby. Halo. Nah, Bu Gilby, ini nanti tanggal 15 kita akan memperingati, 15 Februari ya, kita akan memperingati Hari Kanker Anak Sedunia. Dan Hari Kanker Anak Sedunia, apa tantangan yang dihadapi oleh orang tua ketika mereka mengetahui bahwa anak mereka itu didiagnosis kanker? Baik, tentunya sangat berat ya, Ya, Bu betul. Ina ya, karena memang kanker ini kan sebuah penyakit, anak sakit saja sudah tidak kita harapkan, tapi kankernya juga adalah penyakit yang memang
bisa dibilang sangat berat, Hmm. bisa bersifat terminal, ataupun juga bisa kronis gitu ya. Jadi memang bukan semata-mata bisa langsung disembuhkan dan dengan pasti dengan suatu obat tertentu. Jadi sangat kompleks di situ. Nah, memang kalau misalnya kita bicara soal diagnosisnya saja, itu kalau secara teori mungkin saja orang tuanya juga mengalami kedukaan di situ. Jadi kalau misalnya bahasa Inggrisnya grief gitu ya, nah itu ada berduka atau berkabung. Nah, itu memang banyak hal yang bisa terjadi. Bisa orang tuanya marah-marah, bisa menolak ya, denial gitu. Jadi, wah ini tidak mungkin, ini pasti salah, ini pasti apa gitu. Kemudian bisa juga orangnya kalau tahapannya secara teori dibilangnya bargaining ya gitu. Jadi mengandai-andai, coba dulu saya ini gitu ya, atau misalnya ketika berdoa gitu ya, saya mau untuk jadi lebih ini, tapi saya mau anak saya sembuh, misalnya begitu. Atau bisa juga orang tuanya langsung shutdown gitu ya, jadi langsung depresif, langsung sedih, mengurung diri dan mengisolasi diri. Itu juga bisa terjadi gitu ya. Yang kita harapkan sebetulnya satu, yaitu menerima kenyataan gitu. Jadi bukan harus dengan hati gembira atau harus memotivasi orang lain, tidak gitu ya. Tapi hanya untuk menerima saja itu pun butuh proses yang cukup panjang. Ya memang ya, apalagi kalau seandainya orang tua mendengarkan bahwa anaknya didiagnosis kanker, memang ada kecenderungan orang tua untuk langsung sepertinya down, Runtuh gitu ya dunianya betul, ya. suntuk. Jadi pikiran juga mempengaruhi emosionalnya dan untuk menjaga keseimbangan antara mendukung anak dan merawat diri sendiri, tentu dengan diri sendiri juga stres ya, menghadapi, mendengar saja saya kayaknya apalagi kalau Nggak kita tega ya. kita menghadapi langsung dan untuk menjaga keseimbangan antara kita menjaga anak itu dan juga keseimbangan emosional kita. Bagaimana ya itu Bu Gilby? Iya betul. Jadi memang selain kita juga sebagai orang tuanya gitu ya, merawat atau misalnya mengutamakan pemulihan ataupun perawatan anaknya, tentunya orang tua juga perlu memikirkan dirinya ya. Karena tentunya jika orang tua juga tidak fit secara fisik maupun mental, tentunya juga proses pendampingannya atau peran mereka sebagai caregiver itu juga tentunya kurang stabil ya gitu. Nah, kalau mungkin pernah didengar ada komunitas kanker atau komunitas orang tua dari anak kanker dan sebagainya. Komunitas ini sangat berperan. Kenapa? Karena memang secara sosial kita ini manusia saat sedang berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki tanggungan atau permasalahan yang sama, kita akan merasa lebih erat. Sehingga komunitas ini sangat diperlukan. Jadi, wah kita sama-sama ya di sini mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah, disitulah biasanya akan terjadi bahu-membahu, kemudian interaksi sosial yang sangat ketat, erat gitu ya. Kemudian juga mungkin rasanya jadi seperti keluarga ya, karena akan saling empatinya langsung terbangun gitu ya. Wah dia pasti sedang kesulitan karena habis mengikuti pengobatan ini. Wah saya akan bantu dia. Nah itu biasanya akan lebih erat di situ. Berbicara tadi tentang komunitas ya, apakah komunitas itu kalau seandainya orang tua itu mereka harus cari di mana ya komunitas-komunitas seperti itu ya Bu Gilby? Apakah ada di rumah sakit mungkin ya? Di rumah sakit mungkin ada atau di yayasan-yayasan ya, biasanya ada yang ini. Atau misalnya di rumah sakit setempat biasanya bisa bertanya ke perawat atau ke dokter, selain dengan pengobatan, kira-kira apakah ada komunitas yang bisa saya bergabung untuk mendapatkan informasi lebih lanjut misalnya seperti itu. Ya. Dan tentu kita juga harus menjaga agar anak kita ini semangat ya. Betul. Semangat. Dan bagaimana kita sedang down, kemudian kita harus menjaga anak itu semangat. Seperti apa itu ya kira-kira Bu Gilby ya? Iya mungkin seperti tadi ya, kita perlu juga memposisikan diri kapan kita boleh down. Maksudnya kita boleh mengizinkan rasa sedih ini mendominasi begitu ya. Tapi kita juga perlu tetap menjalankan perannya sebagai orang tua. Dan tentunya ini peran orang tua sangat
saya sampai ini karena merasa kayaknya gimana gitu ya. Karena pasti akan ya, sangat betul. ekstra ya peran orang Iya. tuanya. Dan peran orang tua di dalam anak yang sedang mengalami didiagnosis kanker ini seperti apa yang dibutuhkan, Bu Gilby? Baik, tadi memang kalau secara psikologis adalah penerimaan ya, Ya. gitu. Itu sangat penting. Nah, tapi kan menuju menerima itu saja sudah sulit ya, gitu ya. Iya, Jadi betul. perlu tadi mengatur atau memanage gitu ya, mengelola kapan sih saya boleh sedih, dan waktu saya sedih apa yang saya lakukan. Jangan sampai juga orang tuanya membahayakan diri pada saat sedih, gitu ya. Itu yang kita perlu jaga. Bantuan dari mana saja yang kita perlu cari itu juga boleh. Jadi bukan berarti karena anak saya harus saya yang tanggung jawab semua, enggak gitu ya. Kita juga manusia dan punya kekurangan. Jadi kalau misalnya kita merasa butuh bantuan dari yang lain, kita sebaiknya terbuka dan memang mencari bantuan tersebut. Begitu. Jadi kita sebagai orang tua juga harus benar-benar membuka diri, benar-benar membuka informasi. Kira-kira ada informasi yang bisa mendukung ya, mendukung kita pribadi dan juga mendukung anak kita yang sedang sakit. Dan kita akan kembali lagi ya Bu Gilby ya setelah yang satu ini. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas keluarga dan komunitas teman perjuangan anak kanker. Apa peran komunitas dalam memberikan dukungan kepada anak, dan kita akan selain peran dari komunitas, kita akan bertanya lagi lebih lanjut lagi tentang dukungan yang harus kita berikan kepada anak-anak apabila mereka didiagnosis kanker. Dan Bu Gilby masih bersama dengan kami, Bu Gilby ya, psikolog kita hari ini. Bu Gilby, ini ya saya ada satu pandangan, apakah secara psikologis perlukah anak-anak itu mengetahui bahwa mereka itu kanker? Kan biasanya, enggak, kamu kok hanya sakit ini, nanti juga besok juga sembuh. Hanya sakit ini, enggak ini. Apakah perlu supaya anak-anak itu dia mengetahui, dia sedang sakit kanker, dan secara psikologisnya seperti apa? Baik, jadi memang ini pertanyaan yang susah gampang ya, karena memang dijumpai ada beberapa pasien begitu ya, atau keluarganya yang memutuskan untuk menutupi dengan alasan anaknya akan lebih bersemangat gitu ya, karena ntar lagi sembuh gitu ya, tapi kok sembuhnya nggak datang-datang gitu ya. Nah, itu yang kita khawatirkan ketika kita memberikan harapan yang kita bisa bilang harapan palsu ya gitu ya, karena kan sebentar lagi sembuh atau ini cuman sakit biasa aja gitu ya. Padahal sebetulnya kan memang tidak biasa, dan sembuhnya juga sebenarnya masih belum tahu kapan gitu ya. Jadi seketika memang anaknya sudah mendapatkan diagnosis yang pasti, kemudian orang tua juga sudah memahami treatment apa saja yang harus dilakukan, sebaiknya diberitahu ke anaknya. Mungkin yang menjadi tantangan selanjutnya adalah bagaimana cara memberitahu anak. Itu yang perlu juga perhatian lebih. Kita lihat anaknya usia berapa, kondisinya bagaimana, apakah kan sangat macam-macam ya, kompleks ini ya kanker. Jadi misalnya ada yang masih aktif, beraktivitas, tapi misalnya kita masih sekolah, tapi misalnya jangan ikut dulu kelas olahraga misalnya begitu, atau nggak ikut dulu ekstrakurikulernya karena itu waktunya kamu istirahat, atau ikut pengobatan tertentu begitu. Jadi itu yang kita perlu lebih komunikasikan ya secara lebih tepat gitu ya. Atau misalnya kata-katanya saat ini sakit di bagian tubuh yang mana. Nah, pengobatannya dengan misalnya berapa kali sekali ke dokter, obatnya banyak atau bagaimana, nanti diambil lagi, diperiksa di lab atau apa. Nah, itu yang kita perlu pilih kata-kata yang mudah dipahami oleh anak sesuai dengan usianya, supaya anaknya juga mengetahui juga ya bahwa ini adalah tubuh saya dan saya akan bertanggung jawab gitu, karena saya sedang mengalami sesuatu yang tidak biasanya, yang tidak sama dengan teman-teman saya di sekolah misalnya. Saya perlu menjaga lebih ekstra tubuh saya. Ini tadi kita sudah singgung sedikit ya tentang peran komunitas ya. Apakah anak-anak yang terdiagnosis kanker
bagaimana mereka menemukan teman yang sesama penyakit kanker secara psikologi, secara mungkin dengan mendapat teman yang sama penyakitnya, bagaimana dampaknya mereka? Apakah mereka akan lebih semangat atau mungkin jangan disamakan dengan, maksudnya jangan cari yang anak-anak yang juga sesama penyakit seperti itu, atau bagaimana Bu Gilbia? Iya, mungkin kembali lagi ke fungsi dari komunitas ya. Tadi kalau misalnya kita bahas di segmen sebelumnya, komunitas ini kan mengumpulkan orang-orang dengan kebutuhan yang sama atau punya kondisi yang sama, sehingga empatinya akan semakin terbangun di situ. Dan secara manusiawi kita akan merasa nyaman ketika kita berada di lingkungan yang cukup sama dengan kita. Jadi di situ harapannya ketika anak join atau mengikuti komunitas, anak juga bisa memahami bahwa saya nggak sendirian. Nah, di situ yang paling penting. Nah, kemudian ketika join komunitas tentunya akan ada informasi-informasi yang sangat spesifik untuk komunitas ini. Misalnya pengobatannya di mana, atau makanan apa yang baik untuk anak-anak ini gitu ya. Itu kan nanti akan ada informasi-informasi tambahan yang akhirnya membantu anak dalam proses perawatan atau penyembuhannya. Ya, berarti ini memang sangat penting ya, agar supaya anak-anak juga itu merasakan bahwa mereka sepenanggungan, masih ada teman yang juga jadi tidak merasa sendiri. Nah, untuk membahas tentang kesendirian dan rasa kesepian, bagaimana ya harus kita membangun perasaan itu agar supaya anak-anak itu tidak merasa sendiri, tidak merasa kesepian. Apa yang harus kita katakan pada anak-anak ini ya, Bu? Mungkin tidak selalu dengan kata-kata, tapi dengan mendampingi ya setiap proses pengobatannya, atau setiap check up ke dokternya, atau mungkin ada rutinitas-rutinitas tertentu di rumah yang mungkin sebelumnya nggak pernah diterapkan, tapi karena kondisinya seperti ini harus diterapkan. Nah, kita dampingi juga begitu. Tentunya dengan menebarkan semangat juga ya, mungkin kita nggak perlu terlihat terlalu ekstra ceria atau bagaimana, tapi ketika kita betul-betul mendampingi dan meyakinkan bahwa masih ada kesempatan untuk punya kualitas hidup yang lebih baik, itu akan menjadi baik juga. Adakah manfaat secara psikologis yang bisa dihadapi oleh orang tua dengan mengikuti komunitas-komunitas seperti ini? Baik, kalau tadi mungkin dari sisi anak, kalau sekarang dari sisi orang tua ya. Ya tentunya banyak ya yang bisa didapatkan dari orang tua dengan tadi merasa tidak sendirian, punya teman-teman seperjuangan, dan mendapatkan informasi yang bisa saling menguatkan ya. Jadi misalnya sangat spesifik dari dokter spesialis onkologi misalnya kayak gitu, atau dari pekerja sosial atau perawat. Nah, itu biasanya lebih menguatkan. Tadi kita sudah bahas ya tentang komunitas kita untuk mencari komunitas ini, selain di rumah sakit. Apakah mungkin ada ya, sebenarnya ada mungkin program-program pemerintah ya Bu Gilbia untuk komunitas, maksudnya sesama komunitas, tapi harus kita cari lewat apa ya, supaya orang tua ini mereka juga tidak merasa sendiri gitu. Iya, mungkin kalau yayasan banyak juga yang sifatnya independen ya, jadi nggak harus dari pemerintah. Jadi bisa dicari dari kata kuncinya misalnya paliatif gitu, karena paliatif itu kan perawatan untuk penyakit-penyakit yang mengutamakan meningkatkan kualitas hidup. Nah, itu biasanya salah satunya penyakit kanker, jadi bisa dicari di situ. Atau ya misalnya kalau saya nggak salah ada yayasan kanker gitu ya, jadi bisa dicari di situ juga. Jadi ada banyak yayasan-yayasan ya. Mungkin itu. Dan orang tua juga harus berani untuk men-search, mencari agar supaya mereka bisa menemukan komunitasnya ya Bu Gilbia. Iya. Wah, pembahasan yang sangat menarik dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini ya Bu Gilbia. Kembali lagi di Love Your Child dan kita sudah sampai di segmen yang terakhir di episode kali ini.
Hari Kanker Anak Sedunia tanggal 15 Februari dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya yang mengancam nyawa anak-anak. Bagaimana kita sebagai masyarakat harus berperan. Dan kita juga akan mendengarkan tips-tips dari narasumber kita, psikolog kita. Nah, bagaimana Bu Gilby untuk tips-tipsnya? Ya, baik Bu Inga. Jadi memang kalau tadi kita sudah banyak berbicara dari sisi, kita bisa bilang pasien gitu ya, anak dengan kanker, kemudian juga bagaimana orang tuanya dan juga komunitasnya. Nah, mungkin masyarakat juga kadang-kadang bertanya ya, bagaimana ya kalau kita tiba-tiba mendengar kabar seperti itu gitu ya, atau ada orang terdekat kita yang mengalaminya, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama itu kita perlu ingat bahwa tujuan dari pasien kanker ini belum tentu semata-mata untuk penyembuhan, tapi yang lebih diutamakan adalah kualitas hidupnya, sehingga kita hindari ya gitu ya, maksudnya wah ini bagaimana cara sembuhnya, ini apa segala macam. Jadi jangan buru-buru langsung ke penyembuhan, tapi lihat dulu kualitas hidupnya. Nah, dari kualitas hidup inilah kita bisa berperan dari sifatnya ringan-ringan ya gitu ya. Misalnya membantu mengantarkan ke tempat perawatan gitu misalnya, atau yang lainnya lah gitu yang sifatnya sehari-hari. Karena memang pasti waktu, tenaga, energi itu sudah habis ya untuk merawat pasien dengan kanker. Nah, yang kedua juga sebagai masyarakat atau mungkin orang-orang di sekitar, kita juga perlu berhati-hati ketika memang ingin mencari tahu informasi. Tanyakan lagi kepada diri kita, sebenarnya informasi ini fungsinya apa? Apakah hanya ingin tahu saja atau dari informasi ini kita bisa membantu? Itu yang kita perlu pilah ya gitu. Jangan sampai kita berusaha, wah kita yang paling tahu nih soal informasi ini gitu ya. Tapi ternyata dari informasi ini ya udah cukup berhenti sampai di kita gitu ya. Tidak ada proses tertentu atau misalnya kita upayakan supaya dari informasi ini bisa membantu gitu. Nah, yang ketiga adalah upayakan untuk mendampingi gitu ya. Jadi bukan selalu untuk upayakan untuk memberi semangat atau upayakan untuk membuat mereka bahagia gitu ya. Mungkin upaya boleh, tapi kita perlu ingat bahwa perasaan, pikiran mereka itu tidak bisa kita kendalikan sama sekali. Jadi yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana upaya kita untuk mendampingi mereka. Tuh, jadi, aduh saya lagi nggak punya uang gitu ya misalnya, atau saya lagi nggak punya waktu untuk tatap muka langsung, ya nggak apa-apa. Misalnya kita telepon atau chat ya, itu juga sudah cukup membantu ya gitu ya dengan hadir atau mendampingi dan memang sifatnya untuk menguatkan saja gitu ya, tidak perlu muluk-muluk untuk membuat mereka lebih ceria dan bahagia dan seterusnya. Ya Bu Gilby ya, jadi mungkin kita bisa sampaikan juga kepada pemirsa untuk semangat ya Bu Gilby ya, kita supaya bisa bangun semangat dan untuk tetap terus berdoa ya Bu Gilby ya. Terima kasih Bu Gilby untuk pembahasannya. Dan pemirsa Hope Channel, terima kasih telah bersama dengan kami dan kami harap diskusi ini dapat memberikan panduan dan semangat yang baru bagi para orang tua yang sedang mendampingi anak-anak mereka dalam perjuangan ini. Dan perjalanan ini memang tidak mudah, tetapi dengan dukungan keluarga dan komunitas tidak ada yang tidak mungkin. Cintai anak Anda untuk jadikan generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di program Love Your Child episode selanjutnya.